Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari Ibrani 10 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan dari Ibrani 10 ayat 1 sampai yang ke-5 saja. Judulnya persembahan yang sempurna. Ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikatnya dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab, jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau menyediakan tubuh bagiku. Mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Di dalam hidup ini, binatang tentunya itu tidak lebih tinggi dari manusia, bukan? Tentu setiap kita manusia lebih terhormat, lebih tinggi derajatnya. Bahkan juga di antara kita akan marah bila kita disebut atau disamakan dengan binatang. Karena memang di dalam satu strata kehidupan, binatang itu memiliki derajat yang lebih rendah daripada manusia. Binatang tidak dapat berpikir, binatang tidak dapat mengambil keputusan. Maka binatang juga melakukan tindakan-tindakan yang sangat memalukan di dalam mata manusia. Itulah yang membuat binatang tidak lebih tinggi daripada manusia. Tetapi mengapa binatang yang rendah itu dipakai oleh Allah untuk dapat menghapus dosa manusia atau menggantikan mereka di dalam keberdosaan mereka? Karena itu, binatang yang lebih rendah sebenarnya tidak cukup untuk menggantikan seorang manusia yang derajatnya lebih tinggi. Binatang tidak cukup sempurna untuk menggantikan manusia yang berdosa. Meskipun binatang itu di dalam satu standar keimaman dicap sebagai binatang yang tidak bercelah, tulangnya tidak patah, bulunya bagus, kondisinya oke, tetapi binatang tersebut seperti kambing, domba, burung merpati itu tidak cukup sempurna untuk menebus penghinaan kita, keberdosaan kita kepada Allah, dan juga hal untuk dapat sampai kepada kekudusan kita. Tapi walaupun demikian Bapak Ibu Saudara, itu adalah cara Allah menyatakan pengampunannya di dalam perjanjian lama. Korban yang tidak sempurna itu dipakai Allah untuk mengampuni dosa manusia. Di dalam ayat 1 kita baca, tetapi Bapak Ibu Saudara sekali lagi, korban itu dilakukan tiap-tiap tahun, mengingatkan bahwa manusia itu tetap ada di dalam keberdosaan. Karena itu bukan korban yang jadi patokannya atau binatang yang jadi patokannya. Karena korban yang dipersembahkan pun juga berbeda-beda. Bukan berarti lembu lebih hebat daripada domba atau kambing, dan domba atau kambing lebih hebat daripada merpati. Itu dikorbankan menurut kemampuan seseorang. Tetapi yang lebih penting daripada korban itu di dalam perjanjian lama, itu adalah iman dan juga ketaatan manusia, seseorang yang mempersembahkan korban itu kepada Allah. Bagaimana mereka sungguh-sungguh ingin meminta ampun kepada Allah, ataupun bagaimana sungguh-sungguh mereka mengucap syukur di dalam korban persembahan ucapan syukur mereka. Itulah yang terpenting di dalam korban persembahan perjanjian lama, iman dan juga ketaatan kepada Allah. Dan Allah sendiri, karena melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, di dalam ketidaksempurnaan seseorang memberikan korban, di dalam keterbatasan seseorang untuk memberikan korban di dalam perjanjian lama, Allah merencanakan suatu rencana yang indah bagi manusia, yaitu Allah sendiri yang menyediakan korban yang sempurna, di mana manusia tidak perlu lagi mempersembahkan korban tiap-tiap tahun.
hanya perlu mempersembahkan satu kali korban untuk selama-lamanya, dan itu adalah korban yang sempurna. Dan korban yang sempurna itu adalah dirinya sendiri di dalam Yesus Kristus. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi imam yang agung, dan imam yang agung itu juga membawa korban yang agung, yaitu dirinya sendiri dipersembahkan. Dan Allah yang mengerjakan semuanya, Allah yang berinisiatif untuk mencari manusia, bahkan Allah yang berinisiatif mengorbankan dirinya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang menyediakan. Saya jadi teringat tentang kisah Abraham dan Ishak. Ketika Abraham diminta mempersembahkan Ishak, waktu itu Allah menghentikan proses di mana Abraham ingin mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal untuk Allah. Kemudian Allah menghentikannya dan Allah menggantikan dengan menyediakan domba, anak domba yang lain yang tersangkut tanduknya di sebuah semak-semak. Saya jadi ingat akan kisah itu. Allah menyediakan korban yang lain supaya setiap manusia tidak mati di dalam kebinasaan, tidak mati di dalam kebodohan dan juga dosa-dosa. Dan Dia menyediakan Kristus, Sang Domba yang agung, yang memberikan anaknya yang tunggal, supaya dari anaknya itu kita semua dilepaskan dari kutuk dosa, dari cengkraman maut yang memisahkan kita dengan Allah. Dan Kristus melakukan semuanya itu di dalam ketaatan totalnya kepada Allah, kepada Bapanya. Dan di dalam ketaatan itu kita juga boleh memperoleh keselamatan. Sehingga dari ketaatan itu juga setiap kita yang percaya kepadanya, kita boleh diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya. Anugerahnya itu kekal di dalam kehidupan manusia. Sekali Tuhan pegang kita, sekali Tuhan selamatkan kita, Dia tidak akan pernah melepaskan tangan kita. Itulah anugerah yang terbesar daripada Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Perjanjian Lama memakai binatang untuk korban yang Tuhan izinkan terjadi agar umat Allah tidak main-main dengan dosa. Karena di dalam ayat 4 dikatakan ketika mempersembahkan korban, mereka juga teringat akan dosa dan juga pelanggaran mereka. Mereka dituntut satu keseriusan untuk dapat mempersembahkan korban. Dengan begitu mereka tetap berharap kepada kasih dan juga anugerah Tuhan, bahkan kesetiaan Allah yang boleh mengampuni mereka ketika mereka mempersembahkan korban. Tetapi bukan hanya menaruh pada peraturan-peraturan atau sebuah liturgi belakang. Binatang ini tidak boleh bercela, kemudian harus dipersembahkan sebegini banyaknya, bukan hanya sebuah ritual ataupun sebuah peraturan yang dicatat di dalam hukum Taurat. Tetapi ketaatan hati itulah yang diinginkan Allah. Terlebih lagi sekarang, kita harus beriman kepada Allah karena Dia telah membebaskan kita. Bukan hanya karena ritual, bukan hanya karena sebuah liturgi gereja, tetapi kita sadar Mesias yang sebenarnya yang membebaskan kita, dan Dia adalah korban, telah mempersembahkan tubuhnya dengan sangat sempurna, sehingga setiap kita tidak lagi jatuh kepada yang namanya ritual-ritual belaka, tetapi kita dibebaskan untuk dapat menyembah Dia di dalam roh dan juga kebenaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita datang dengan iman. Itulah yang diinginkan Tuhan, bukan hanya sekedar korban, bukan hanya sekedar ritual saja yang dilakukan di dalam Perjanjian Lama, tetapi iman kepada Mesias yang telah menjadi korban persembahan yang sempurna. Dan marilah kita hidup dalam terang dan kasih yang dianugerahkan oleh Bapa melalui pengorbanan yang sempurna, sehingga kita dapat sampai kepada Bapa lewat anaknya yang tunggal. Mari berjuang bersama, Tuhan memberkati dan juga tetap semangat dalam hidup ini.